Jadi, di bab 19 dalam buku 48 Laws of Power disebutkan, ketahui dengan siapa kamu berhadapan, jangan menyinggung orang yang salah. Di hukum 19 ini, ditekankan pentingnya untuk memahami siapa lawan atau lawan kita sebelum kita bertindak. Ini menyoroti pentingnya berhati-hati dalam kata-kata dan tindakan kita, terutama ketika berinteraksi dengan individu yang memiliki kekuasaan atau pengaruh yang signifikan. Ada berbagai jenis orang, dan masing-masing orang akan bereaksi berbeda terhadap upaya untuk menipu mereka. Kamu perlu mengetahui dengan siapa kamu berhadapan dan menghindari tips orang yang akan menyia-nyiakan waktumu atau membalas dendam. Jadi, penjelasannya, hukum ini memberikan peringatan tentang risiko menyinggung atau menghina seseorang tanpa menyadari kekuatan atau posisi mereka dalam hierarki sosial atau organisasi. Dengan memahami siapa kita berhadapan, kita dapat menghindari konfrontasi yang tidak perlu dan memilih strategi yang lebih bijaksana dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Tapi, sebelum saya lanjut pembahasannya, saya sarankan kalian untuk subscribe dulu channel saya, supaya kalian tidak ketinggalan materi yang akan saya sampaikan di video selanjutnya. Saya berikan pemahaman ya. Misalnya, seorang karyawan muda yang baru bergabung dengan perusahaan, tidak seharusnya langsung menantang atau menyalahkan atasan senior dalam rapat umum. Tanpa memahami hierarki dan politik organisasi, tindakan semacam itu dapat merusak reputasi dan kemajuan karir seseorang. Ini dapat menghambat kemajuan karir mereka karena kurangnya dukungan dan pengakuan dari rekan-rekan atau atasan. Jika kamu ingin menerapkan strategi yang ke-19 ini, kamu harus paham dulu dua hal ini. Yang pertama, observasi dan penelitian. Langkah pertama dalam menjalankan hukum 19 adalah dengan melakukan observasi dan penelitian tentang individu atau kelompok yang akan kita hadapi. Ini melibatkan mempelajari sejarah, kepribadian, dan kekuatan mereka dalam situasi tertentu. Dengan memahami latar belakang dan karakteristik mereka, kita dapat mengantisipasi respons dan mengambil langkah yang lebih bijaksana. Yang kedua, berhati-hati dalam komunikasi. Kunci kedua adalah berhati-hati dalam komunikasi. Kita harus memilih kata-kata dengan cermat dan mempertimbangkan dampaknya sebelum mengungkapkan pendapat atau melakukan tindakan. Hindari menyatakan hal-hal yang kontroversial atau menyinggung tanpa alasan yang jelas, terutama ketika berhadapan dengan individu yang memiliki kekuasaan atau pengaruh yang signifikan. Ada juga dampak yang akan terjadi jika kalian menerapkan strategi ini. Jadi, dengarkan baik-baik. Dampak yang pertama, menghindari konflik yang tidak perlu. Salah satu dampak positif dari menjalankan hukum 19 adalah kemampuan untuk menghindari konflik yang tidak perlu. Dengan memahami siapa kita berhadapan dan berkomunikasi dengan bijaksana, kita dapat mencegah konfrontasi yang bisa merugikan diri sendiri atau merusak hubungan yang berharga. Dampak yang kedua, mengamankan reputasi. Dengan berhati-hati dalam komunikasi, kita juga dapat menjaga reputasi kita sendiri, menghindari membuat komentar atau tindakan yang menyinggung tanpa alasan yang jelas akan membantu kita mempertahankan citra yang positif di mata orang lain. Ini penting untuk membangun hubungan yang kuat dan memperoleh dukungan dalam lingkungan sosial atau profesional. Hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dapat membantu kita mencapai tujuan, mendapatkan dukungan, dan membangun reputasi yang baik di mata orang lain. Jadi, sebelum saya tutup videonya, kamu perlu ingat, dalam hukum 19 menekankan pentingnya untuk memahami siapa kita berhadapan dan berkomunikasi dengan bijaksana untuk menghindari konflik yang tidak perlu dan menjaga reputasi kita sendiri. Dengan melakukan observasi dan penelitian, serta berhati-hati dalam komunikasi, kita dapat membangun hubungan yang baik dan mencapai kesuksesan yang lebih besar dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, kita harus menggunakan prinsip ini dengan bijaksana dan tidak berlebihan, agar tidak menimbulkan ketidakstabilan atau ketegangan yang merugikan. Baiklah, sekian dulu dari materi kita hari ini, semoga bisa menambah wawasan kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.